Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dapat kiriman paket dari luar Pulau Jawa. Pas dibuka isinya adalah sebuah PC build up yang udah tua. Si empunya pengen ngecek ini PC apakah masih oke dan bisa nyala. Dan kalau memungkinkan dia pengen upgrade ini PC untuk kebutuhan multimedia serta editing 2 dimensi dengan Corel, Photoshop dan sejenisnya. So nggak perlu berlama-lama, yuk ikutin gimana cara kita ngeksekusinya. Pertama kita langsung cek dulu PC ini kondisinya gimana. Langsung aja kita coba nyalain dan lihat hasilnya. Hasilnya PC-nya nggak nyala sama sekali. Kita coba terus pantang menyerah juga hasilnya sama aja. Oke lah, secara basic kita coba bersihkan total PC ini di luar. Mana tahu sebab pengiriman yang jauh ada part-part yang longgar, berjamur dan sebagainya yang jadi penyebab PC ini nggak mau nyala. Yuk kita gaskan bersihkan dulu semua komponen di dalamnya. Baiklah, PC udah kita bersihkan total, utamanya bagian dalam atau komponen-komponen utamanya. Sekarang saatnya kita coba nyalain kembali PC-nya. Dan hasilnya, nah sekarang PC-nya sih udah bisa nyala ya. Tapi sayangnya di monitor dia nggak keluar gambar alias no display. Kita coba matikan, hidupkan lagi dan hasilnya sama aja. Baiklah, langkah selanjutnya harusnya kita sih coba otak-atik RAM-nya ya. Cuma karena ini habis dibersihin total, jadi asumsi kita RAM-nya udah oke. Karena kita itu biasanya kalau ngecek PC mulai dari hal-hal yang mudah dulu untuk dites, maka pilihan selanjutnya yang paling mudah adalah ngetes PSU-nya. Di sini kita coba pasang PSU lain ke PC yang kita taruh di luar dan kita coba nyalain. Dan hasilnya ternyata sama nihilnya. PC nyala tapi di monitor no display. Kita cek di keyboard juga dengan nekan tombol 6 lock dan caps lock, gak ada tanda-tanda terdeteksi sama sekali. Langkah selanjutnya kita ya coba-coba lagi lah bersihin bagian RAM-nya lebih khusus. Untuk bersihin RAM begini kita cuma perlu setip atau penghapus. Dan yang kita bersihkan atau gosok itu bagian kaki-kaki kuningan dari RAM-nya. Ini kita lakukan agar apabila ada kotoran atau jamur yang nempel yang menyebabkan RAM ini jadi nggak kebaca sempurna, bisa lepas dan jadi bersih bagian kaki-kaki RAM-nya ini. RAM-nya sendiri ini masih pakai RAM DDR2 dengan besar 2 GB x 2. Jadi total RAM yang dipakai PC ini adalah 4 GB aja. Oke sudah, sekarang kita pasang dan tes nyalain lagi. Hasilnya seperti yang kalian lihat, ternyata masih nggak ada perkembangan. PC nyala tapi tetap no display monitornya. Nah, dalam kondisi begini, langkah selanjutnya yang biasanya kita ambil itu adalah ngebongkar aja dulu komponen dalamnya dan kita tes di luar casing supaya lebih mudah untuk ngeceknya satu persatu. Oke, sekarang kita cepotin dulu dalamannya dan kita tes di luar casing. Baiklah, ini udah di luar casing ya. Kita pakai PSU yang bagus sekalian untuk ngetesnya. Ini untuk mengurangi resiko dan juga untuk benar-benar memastikan kalau komponen yang lain tetap terjaga. Nah, langkah selanjutnya biasanya kita coba clear CMOS-nya. Ini kita lakukan karena ada kalanya motherboard itu mengalami kesalahan dalam mendeteksi BIOS, utamanya PC-PC lama begini. Hal tersebut menyebabkan PC bisa nyala tapi nggak ada display yang tampil di layar. Caranya gimana? Mudah banget kok. Tapi sebelumnya di sini prosesornya kita cepot juga untuk mastiin kalau prosesor dan kaki-kaki pin prosesornya itu oke semua. Nah, di sini kita lihat prosesornya ini beneran jadul banget. Prosesor yang dipakai PC ini adalah quad-core Ki9550. Prosesor ini tuh dirilis tepatnya pada bulan Maret tahun 2008. Nah, udah berapa tahun yang lalu tuh kira-kira? 15 tahun yang lalu dong. Hehe. Prosesor ini itu dari soket 775 ya.
Jadi salah satu kelas tertinggi atau mungkin kelas gaming kalau sekarang ya di soket 775. Soket 775 itu lebih dikenal dengan prosesor-prosesor macam dual core, Core 2 Duo series dan lain sebagainya. Bisa dibayangin betapa sepuhnya PC yang ada di hadapan kita ini ya. Baiklah, selanjutnya untuk reset atau clear CMOS, kita hanya perlu mencabut baterai CMOS yang terpasang di mobonya seperti ini. Ini bisa kita cabut pakai tangan aja kok, gampang banget. Nah, setelah dicabut begini, kita biarin aja kurang lebih 1 hingga 3 menitan. Setelah itu kita pasang kembali semuanya seperti sedia kala. Oke, sekarang kita pasang lagi semua dan kita tes apakah PC ini masih punya harapan untuk hidup kembali dari kuburnya. Oke, kita tes dan yes, nyala. Akhirnya nyala juga ini PC ya. Dan di layar terlihat ada beberapa pesan error. Ini disebabkan karena kita baru saja mereset atau melakukan clear CMOS, yang menyebabkan mobonya jadi kembali ke pengaturan pabriknya dan kita hanya perlu main settingnya saja nanti. Oke, langkah selanjutnya kita rapihin kembali dan kita coba pasang SSD bawaan PC-nya untuk melakukan pengujian apakah PC ini bisa masuk ke dalam Windows bawaannya. Sebelumnya kita pasta lagi prosesornya dan kita pasang seperti sedia kala semua bagian-bagiannya. Oke, nice, semua sudah terpasang. Sekarang kita nyalain lagi. Sip, nyala. Dan seperti yang terlihat di sini ada beberapa pesan error. Kita setting dulu semuanya di dalam BIOS-nya. Kita tekan F1 untuk masuk ke BIOS-nya. Nah, di dalam BIOS begini kita atur lagi jam dan tanggalnya agar sesuai dengan waktu sekarang. Kemudian boot sequence-nya itu kita set priority ke SSD-nya. Setelah sudah, kita bisa pilih save and exit. Maka PC akan restart dengan sendirinya. Oke, masih ada beberapa pesan error, tapi sekarang PC ini udah bisa boot ke SSD dan kita tunggu aja sampai benar-benar masuk ke dalam Windows-nya. Baiklah, sekarang kita udah masuk ke dalam Windows-nya. Ini Windows bawaannya itu masih pakai Windows 7. Tapi memang idealnya secara default spek-spek begini itu masih lebih proper kalau pakai Windows 7 karena jauh lebih ringan daripada Windows 10 apalagi Windows 11. Tapi sepertinya sih ke depan gimana kalau kita coba install Windows 11 ke PC jadul ini? Pasti seru ya kan? Nah, sekarang kembali ke permintaan pemiliknya. Pemilik PC ini tuh sekaligus juga subscriber kita. Awalnya itu mau upgrade ini PC supaya lebih maksimal dan budget yang dia punya itu adalah 1,5 hingga 2 jutaan. Sedangkan kebutuhan dia itu bukan untuk gaming, tapi lebih ke kebutuhan office dan editing standar 2 dimensi. Kita saranin sekalian aja migrasi karena kalau masih pakai PC ini sebagai dasar, ini udah terlalu jadul. Teknologinya juga sudah tertinggal jauh. Di sisi lain PC jadul begini itu resiko kerusakannya juga lebih gede dan jaminan awet-awetnya juga lebih kecil. Dijual pun PC-PC jadul begini udah jarang banget orang yang mau. Apalagi PC dengan prosesor K9550 begini ini agak boros listrik karena TDP-nya lumayan gede untuk sebuah PC jadul. Jadi kita rekomendasikan untuk sekalian agar pemiliknya migrasi. Paling enggak ya pakai Intel Gen 6 atau 7 yang selain dia jauh lebih kekinian, untuk upgrade-nya pun masih bisa dikejar ke depannya. Lantas RAM yang dipakai juga sudah DDR4 dan jauh banget daripada masih ngopenin PC quad-core dengan RAM DDR2 seperti ini. Dan alhamdulillah pemiliknya pun sepakat. So, begitu tadi gimana cara kita ngetes dan melakukan servis ke PC build up jadul kiriman subscriber kita dari luar Pulau Jawa ini. Semoga ada manfaatnya dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.